Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sejak saat itu, tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, HUT RI. Peringatan pertama dilaksanakan setahun kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1946. Namun kondisi saat itu tidaklah mudah. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, sementara rakyat masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, peringatan HUT RI pada masa awal berlangsung dengan sangat sederhana dan penuh keterbatasan. HUT RI pertama tahun 1946 diselenggarakan di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara karena Jakarta sudah diduduki Belanda dan sekutu. Upacaranya sederhana, bendera merah putih dikibarkan, teks proklamasi dibacakan, dan doa bersama dipanjatkan. Meski tanpa kemegahan, maknanya begitu besar, menunjukkan bahwa Indonesia tetap berdiri. Pada tahun 1947, peringatan kembali dilakukan di tengah suasana genting karena Belanda melancarkan agresi militer satu. Peringatan hanya berupa simbol perjuangan agar rakyat tidak kehilangan semangat. Tahun 1948 pun demikian dilakukan di Yogyakarta meski negara menghadapi krisis politik dan ancaman pemberontakan PKI Madiun. Peringatan tahun 1949 bahkan lebih dramatis. Saat itu para pemimpin republik ditawan Belanda dalam agresi militer II. Meski begitu, rakyat di berbagai daerah tetap memperingati 17 Agustus secara sembunyi-sembunyi. HUT RI pada masa ini lebih dari sekadar seremoni, melainkan tanda perlawanan moral bahwa kemerdekaan tidak bisa dipadamkan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, barulah peringatan HUT RI dapat dilakukan lebih terbuka. Sejak saat itu, setiap tahun tanggal 17 Agustus dirayakan secara resmi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pada era Presiden Soekarno, HUT RI mulai diselenggarakan lebih meriah dengan upacara kenegaraan di istana dan partisipasi rakyat yang luas. Tradisi ini dilanjutkan hingga masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang menekankan keteraturan upacara kenegaraan dan lomba rakyat di seluruh daerah. Kini HUT RI diperingati dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, dipimpin langsung oleh Presiden RI. Prosesi detik-detik proklamasi, pengibaran bendera merah putih oleh pasukan Paskibraka, serta pembacaan teks proklamasi disiarkan secara nasional. Di seluruh pelosok Indonesia, rakyat merayakan dengan berbagai cara. Dari upacara di sekolah dan kantor, lomba 17 seperti panjat pinang, balap karung, hingga menghias kampung dengan bendera dan lampu warna-warni. Bahkan WNI di luar negeri pun memperingatinya melalui KBRI dan KJRI. Jika pada masa 1946 sampai 1949 peringatan HUT RI lebih merupakan simbol perlawanan dan semangat mempertahankan kemerdekaan, maka kini ia menjadi momen kebersamaan, rasa syukur, dan refleksi nasionalisme. HUT RI tidak hanya mengingatkan rakyat pada perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneguhkan identitas bangsa dan semangat persatuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Perjalanan panjang peringatan HUT RI mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan. Dari peringatan sederhana di tengah perang hingga upacara megah di era modern, makna terdalamnya tetap sama: menjaga persatuan dan menumbuhkan cinta tanah air. Bagi generasi muda, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya sekadar upacara atau lomba 17-an, ia adalah pengingat bahwa kita mewarisi cita-cita besar, membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Dengan mengenang perjuangan masa lalu, kita diajak untuk melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk yang berbeda.
melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, serta segala hal yang menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, setiap 17 Agustus bukan hanya soal merayakan, tetapi juga merenungkan. Sudah sejauh mana kita menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata? Jika kita menoleh ke belakang, sejak kapan merah putih berkibar? Kain merah putih yang berkibar gagah di langit menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Namun, tahukah kita sejak kapan bendera itu pertama kali berkibar? Jejaknya dapat ditelusuri jauh ke masa silam. Pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit dikenal dengan panji kebesarannya, merah dan putih, simbol keberanian dan kesucian. Warna itu lalu terus hidup melewati masa panjang penjajahan. Dalam berbagai perlawanan rakyat Nusantara, dari Maluku, Aceh, hingga Jawa, merah putih kembali dikibarkan sebagai tanda perjuangan. Memasuki awal abad ke-20, saat pergerakan nasional tumbuh, bendera merah putih mulai hadir di tengah organisasi pemuda dan perhimpunan pelajar. Ia menjadi lambang persatuan, meski penggunaannya diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semangat merah putih justru melahirkan sebuah simbol abadi, bendera pusaka. Tahun 1944, Fatmawati, saat itu tengah hamil tua anak pertamanya, Guntur Soekarno Putra, menjahit bendera dengan mesin Singer sederhana. Kain merah dan putih diperoleh dari Shimizu, pimpinan barisan propaganda Jepang. Dengan ukuran 276 kali 199 cm, bendera itu selesai dalam 2 hari. Konon, Fatmawati menjahitnya sambil meneteskan air mata, menjadikan bendera ini bukan sekadar simbol perjuangan, melainkan juga pengorbanan pribadi. Untuk pertama kalinya, bendera merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tiang bendera hanyalah sebatang bambu sederhana yang ditancapkan sehari sebelumnya oleh para pemuda dengan tali seadanya. Soekarno awalnya meminta SK Trimurti untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak, berpendapat bahwa tugas itu sebaiknya dilakukan pemuda laki-laki. Akhirnya pengibaran dilakukan oleh Latif Hendraningrat, seorang perwira peta, bersama Suhud Sastrokusumo dari barisan pelopor. Saat bendera perlahan naik ke puncak bambu, rakyat yang hadir dengan haru menyanyikan Indonesia Raya. Untuk pertama kalinya dalam suasana kemerdekaan. Dari momen sederhana itulah lahir Indonesia sebagai bangsa merdeka. Sejak 1945, bendera pusaka selalu dikibarkan dalam upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Namun, pada 1968, kondisi kain yang rapuh membuatnya tak lagi digunakan. Mulai 1969, pengibaran digantikan oleh duplikat, sementara bendera asli disimpan dan dirawat di Istana Merdeka. Setahun sebelumnya, sempat terjadi insiden. Menjelang 17 Agustus 1967, bendera pusaka tidak ditemukan di tempat penyimpanannya. Rupanya Bung Karno membawanya saat meninggalkan istana setelah lengser. Presiden Soeharto lalu mengundang Bung Karno dari Bogor ke Jakarta. Dalam sebuah upacara khidmat yang disaksikan para panglima angkatan, Bung Karno menyerahkan kembali bendera pusaka kepada negara. Sejak saat itu, ia tetap berada di Istana Merdeka sebagai warisan nasional yang dijaga ketat. Tradisi peringatan kemerdekaan pun mengalami perubahan. Pada masa Bung Karno, setiap 17 Agustus selalu ada pidato politik di depan rakyat di Istana Merdeka. Namun sejak Orde Baru, Presiden Soeharto menggantinya dengan pidato kenegaraan di DPR pada 15 Agustus sebagai pengantar RAPBN. Tradisi ini terus berlanjut hingga era reformasi dan sampai hari ini, termasuk pada masa Presiden Prabowo Subianto tahun 2025,
Pidato APBN tetap disampaikan setiap 15 Agustus di hadapan rapat paripurna DPR. Merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan pengorbanan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan, dan niat luhur. Bersatu, keduanya menjadi simbol persatuan rakyat Indonesia dalam cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pengibaran pertama bendera merah putih pada 17 Agustus 1945 bukan sekadar prosesi simbolis, melainkan titik awal kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka. Dari halaman sederhana di Pegangsaan Timur hingga Istana Merdeka, bendera pusaka menjadi saksi perjalanan bangsa. Kini, meski tak lagi berkibar, ia tetap terjaga sebagai warisan sejarah dan lambang persatuan Indonesia. Sejarah dan perjalanan peringatan HOT RI dari masa ke masa merupakan kisah panjang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejak pertama kali proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Sangsaka merah putih berkibar gagah di langit Nusantara sebagai simbol persatuan, keberanian, dan harga diri bangsa. Bendera itu bukan sekadar kain merah dan putih, melainkan penanda bahwa bangsa ini lahir dari perjuangan, darah, dan air mata para pahlawan yang rela berkorban demi terwujudnya Indonesia merdeka. Setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang kembali betapa besar pengorbanan pendahulu kita. Dari masa ke masa, tradisi memperingati HUT RI telah menjadi ruang kebersamaan, tempat seluruh elemen bangsa merekatkan persaudaraan, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air. Namun di tengah arus reformasi dan modernisasi, ada ironi yang patut direnungkan. Pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah kian terpinggirkan, sehingga generasi muda berisiko kehilangan pemahaman akan jati diri dan akar bangsanya. Minimnya ruang bagi sejarah dalam pendidikan formal seakan mencerminkan dekadensi kebangsaan yang tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga api perjuangan agar tidak padam. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin untuk menata masa depan. Dengan memahami dan menghargai perjalanan panjang bangsa ini, kita dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah hasil perjuangan yang tak ternilai harganya. Maka jangan pernah melupakan sejarah, sebab di dalamnya tersimpan jiwa bangsa Indonesia yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.